Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Puspasari akan menjelaskan mengenai persebaran flora dan fauna. Hakikat biosfer. Secara etimologi, biosfer terdiri atas dua kata, yaitu bio yang berarti hidup dan sfer berarti lapisan. Jadi biosfer adalah lapisan tempat tinggal makhluk hidup atau seluruh ruang hidup yang ditempati organisme. Biosfer merupakan sistem kehidupan paling besar karena terdiri atas gabungan ekosistem yang ada di planet bumi. Pada dasarnya, biosfer terdiri atas 3 lingkungan utama atau biosiklus atau biosikl, yaitu biosiklus darat, biosiklus air tawar atau sungai, danau, dan kolam, dan biosiklus air asin atau laut atau pula samudra. Terdapat beberapa istilah dalam biosfer, yaitu habitat, ekosistem, dan adaptasi. Habitat adalah tempat tinggal atau tempat penyesuaian diri suatu organisme. Hanya makhluk hidup yang mampu beradaptasi dengan lingkungan hidupnya yang bisa tinggal di habitat tersebut. Selanjutnya adalah ekosistem. Ekosistem adalah sebuah sistem ekologi yang dibentuk dari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Komponennya dibagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen hidup yang ada di alam dan meliputi semua makhluk hidup, seperti hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan manusia. Sedangkan komponen abiotik adalah seluruh unsur yang tak hidup, misalnya tanah, air, dan udara. Sedangkan adaptasi adalah penyesuaian diri yang dilakukan makhluk hidup terhadap lingkungannya. Sebagai bentuk pertahanan diri, kemampuan beradaptasi berperan penting dalam kehidupan agar terhindar dari ancaman kepunahan. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, baik daratan maupun lautan, sehingga persebaran flora dan fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu Wallace Line, kedua yaitu Weber's Line, dan yang terakhir adalah Lydekkers Line. Flora adalah dunia tumbuh-tumbuhan. Karena di Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, mengakibatkan flora di Indonesia juga semakin beragam. Lalu ada fauna. Fauna adalah dunia hewan. Karena wilayah Indonesia juga dibagi menjadi 3 bagian dalam persebarannya, mengakibatkan hewan-hewan di Indonesia juga cukup beragam dan unik. Kawasan flora yang ada di Indonesia dibedakan menjadi 3, yaitu paparan Sunda, paparan Sahul, dan daerah peralihan. Yang pertama adalah flora pada wilayah paparan Sunda. Wilayah ini meliputi flora-flora yang ada di Pulau Sumatera dan sekitarnya, yang terdiri atas 3 jenis flora sebagai berikut. 1. Flora yang ada di pantai barat Pulau Sumatera yang terdiri atas berbagai macam tumbuhan, seperti rotan, kemuning, hutan rawa air tawar. 2. Flora yang ada di pantai timur Pulau Sumatera, terdiri atas berbagai macam tumbuhan seperti mangrove. 3. Flora jenis endemik, misalnya bunga Rafflesia arnoldi. Yang kedua adalah flora pada wilayah paparan Sahul. Wilayah ini meliputi flora-flora yang ada di Papua yang terdiri atas hutan hujan tropik, pohon nipah, mangrove, pohon rasamala, eukaliptus, dan sagu, serta pohon matoa. Yang ketiga, flora pada wilayah peralihan. Flora pada wilayah ini meliputi Pulau Sulawesi dan sekitarnya. Pada hakikatnya,
Flora di Sulawesi merupakan percampuran antara flora-flora di daerah paparan Sahul dan paparan Sunda. Jenis flora yang menonjol adalah kayu eboni atau kayu besi yang terdapat di Sulawesi dan kayu cendana yang terdapat di Nusa Tenggara Timur. Flora di wilayah peralihan terdapat di dataran rendah, pantai, dan gunung. Jenis dan persebaran fauna di Indonesia dibedakan ke dalam 3 kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah fauna Indonesia tipe Asiatis atau daerah fauna Indonesia bagian barat, atau kelompok hewan Asia tersebar di wilayah Indonesia bagian barat, yang meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Hewan di kawasan Indonesia bagian barat berasal dari kawasan oriental. Contoh faunanya adalah gajah, badak bercula satu, tapir, rusa, buaya, kura-kura, kadal, ular, tokek, biawak, elang, jalak, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah wilayah fauna Indonesia tipe Australis atau wilayah fauna Indonesia bagian timur atau wilayah fauna Tanah Sahul. Kelompok hewan Australia terdapat di Pulau Irian Jaya dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Contoh faunanya adalah walabi, beruang, kanguru pohon, kelelawar, buaya, biawak, kadal, ikan, terdiri atas ikan arwana, berbagai jenis ikan air tawar, berbagai macam serangga, dan cendrawasih. Yang ketiga adalah fauna Indonesia tipe Asia Australis atau fauna Indonesia bagian tengah atau kelompok hewan peralihan atau wilayah fauna Kepulauan Wallace tersebar di Pulau Sulawesi Timur, Kepulauan Maluku, NTB, dan NTT. Contoh faunanya adalah anoa, babi, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, monyet seba, kuda, ular, soa-soa katak, katak terbang dan katak air, mandara, raja udang, burung pemakan lebah, dan lain sebagainya. Di antara ketiga pembagian jenis dan persebaran fauna itu dibatasi oleh garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace memisahkan antara kelompok hewan Asia dengan kelompok hewan peralihan. Garis Weber memisahkan antara kelompok hewan peralihan dengan kelompok hewan Australia. Faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Yang pertama adalah faktor iklim, yaitu suhu dan sinar matahari, kelembapan udara, angin, dan curah hujan. Yang kedua adalah faktor edafik, yaitu tekstur tanah, tingkat kegemburan, mineral organik, mineral anorganik, kandungan air tanah, dan kandungan udara tanah. Yang ketiga adalah faktor fisiografis, yaitu ketinggian tempat dan bentuk lahan. Yang keempat adalah faktor biotik, yaitu berupa manusia, hewan, dan tumbuhan. Konservasi flora dan fauna di Indonesia dan dunia dibagi menjadi dua, yaitu konservasi in situ dan konservasi ex situ. Konservasi in situ adalah konservasi tempat atau konservasi sumber daya genetik dalam populasi alami tumbuhan atau satwa. Misalnya sumber daya genetik hutan dalam populasi alami spesies pohon. Hal ini merupakan proses dalam melindungi spesies tanaman atau hewan yang terancam punah di habitat aslinya atau predator. Cara konservasi ini adalah dengan mendirikan cagar alam, taman nasional, dan suaka marga satwa. Yang kedua adalah konservasi ex situ,
yaitu konservasi yang melindungi spesies tumbuhan dan hewan langka dengan mengambil dari habitat yang tidak aman atau terancam dengan ditempatkan ke perlindungan manusia. Cara konservasi ex situ adalah dengan mendirikan taman safari, kebun binatang, kebun raya, dan kebun koleksi. Pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia sebagai sumber daya alam, yaitu dapat dimanfaatkan menjadi sumber pangan, sumber pendapatan atau devisa, sumber plasma nutfah atau plasma benih, dan manfaat ekologi. Upaya perlindungan terhadap flora dan fauna. Untuk menjaga kelestarian gen hewan atau tumbuhan, perlu dilakukan usaha, antara lain sebagai berikut. Pertama, adanya daerah yang dilindungi, yaitu berupa cagar alam, hutan lindung, dan suaka marga satwa. Yang kedua, diadakan daerah penyangga, yaitu daerah antara lahan pertanian dan pemukiman penduduk dengan daerah cagar alam. Yang ketiga, pengembangan daerah yang dilindungi, yaitu menjadikan daerah cagar alam untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata. Tetapi jangan sampai berlawanan dengan maksud dan tujuan perlindungan. Yang keempat, mendirikan kawasan kebun raya dan kebun binatang yang dijadikan koleksi hidup, misalnya Kebun Raya Bogor. Yang kelima, bank gen, yaitu menyimpan dan menjaga suatu gen agar tetap baik. Penyimpanan gen dapat berupa penyimpanan biji, sedangkan pada hewan dapat berwujud menyimpan sperma hewan jantan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.